الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من شعائر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin belum banyak yang tahu di antara kita bahwa bulan Juli itu biasanya ada yang menyebut sebagai bulan kependudukan. Kenapa? Karena tepat tanggal 11 Juli itu merupakan hari kependudukan dunia. Dan tema hari kependudukan dunia tahun 2022 tahun ini itu adalah dunia dengan 8 miliar orang memastikan hak dan pilihan untuk semua menuju ketahanan demografi. Tema ini mengingatkan kepada kita bahwa saat ini penduduk bumi, penduduk dunia jumlahnya sudah 8 miliar. Ada pakar demografi memperkirakan menyebut sebenarnya kemampuan bumi, kapasitas bumi ini menampung manusia apabila dalam kondisi nyaman, damai, itu sebenarnya kemampuannya hanya sekitar 5 miliar saja. Berbicara mengenai kependudukan, kalau kita tilik, kita tengok dalam ajaran Islam, baik dari hadis-hadis Rasulullah maupun dari ayat-ayat Al-Quran, ini pada dasarnya adalah berbicara mengenai manusia. Jadi dalam Al-Quran ini julukan untuk kita manusia ini itu bermacam-macam. Ada Al-Bashar, ada Al-Insan, ada An-Nas, ada Bani Adam, ada Ummah. Tetapi yang dimaksud adalah manusia itu sendiri, yakni berbicara manusia adalah berbicara kita. Dan kalau kita melihat-lihat, menengok-nengok, di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 100-an perintah Allah kepada umat manusia secara umum ini. Dan dari 100 perintah Allah itu, 100-an perintah Allah itu
ada sekitar 18 yang ayat-ayatnya didahului dengan kata-kata ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia, wahai umat manusia, wahai penduduk bumi, boleh juga kalau kita tafsirkan seperti itu. Cukup banyak. Dan salah satunya itu adalah ayat yang memerintahkan kepada manusia, kepada kita penduduk bumi ini untuk tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan alam semesta, selaku pencipta kita. Kalau manusia ini kan disebut makhluk, itu sama dengan pohon-pohonan makhluk, hewan juga makhluk. Artinya makhluk adalah ciptaan, tetapi Allah itu predikatnya Al-Khaliq, pencipta. Hanya memang kalau manusia ini meskipun sama-sama makhluk dengan binatang, dengan tumbuhan atau makhluk-makhluk Allah yang lain, ya jin, setan dan lain sebagainya, manusia itu diberi kelebihan tersendiri. Makanya dalam ilmu mantik manusia itu disebut al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Ya, hewan yang berpikir maksudnya adalah hewan yang mempunyai akal pikiran karena otak kita berfungsi untuk berpikir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari julukan-julukan manusia yang cukup banyak ini, yang paling dekat maknanya dengan makna penduduk adalah An-Nas, Bani Adam atau Ummah. Ya, kalau Al-Bashar itu ada yang menafsirkan memang manusia dalam artian dia secara jisim, secara fisik itu dekat dengan binatang, artinya ada identiknya. Makanya kita sama dengan binatang. Misalnya kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu mohon maaf menikah, perlu kawin. Kalau binatang kan tidak menikah, tapi kawin kalau kita kan pakai aturan sehingga menikah. Maksudnya perlu ingin melampiaskan hawa nafsunya. Nah, tetapi kalau An-Nas itu sebagian besar ahli tafsir menafsirkan bahwa pengertian manusia di sini itu sebagai makhluk sosiologis yang berhubungan satu sama lain. Ya, ada yang menyebut man is a social being and political being, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, dan makhluk berorganisasi atau berpolitik. Sehingga kita tidak bisa lepas satu sama lain. Kita ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Ya, kalau dalam Al-Quran itu Allah telah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku, kan ada pernah ayatnya itu. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling bersosialisasi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya buka di awal tadi itu menunjukkan bahwa seharusnya manusia ini memang tunduk kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, i'budu, sembahlah, i'budu, mengabdilah, i'budu, berbaktilah, tunduklah Rabbakum, kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini perintah secara umum untuk siapapun yang bernama beridentitas manusia. Nah, ketika orang itu kemudian mulai beriman,
mulai beribadah. Ada lagi, baru tingkatan berikutnya, berarti orang-orang ini sudah kelompok orang-orang beriman. Perintahnya lain lagi, makanya banyak ayat Al-Quran kemudian menyebutnya dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya ada di dalam surat Al-Imran 102. Allah memerintahkan kita yang sudah beriman ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebaik-baiknya, dengan takwa yang sesungguhnya, wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini mengindikasikan bahwa ada orang yang sudah beriman tetapi meninggal dalam keadaan tidak Islam. Artinya apa? Artinya kita sudah beriman, kita sudah percaya bahwa alam semesta ini mustahil kalau tidak ada yang menciptakan. Dan kemudian Allah, Tuhan pencipta itu sendiri telah mengutus para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir, Nabi Muhammad SAW, untuk memperkenalkan bahwa ini loh Tuhan yang menciptakan alam raya ini, menciptakan gunung, lautan, langit, bumi, dan menciptakan juga kita manusia, menciptakan juga hewan-hewan. Ini loh namanya Allah, kan begitu. Kan ketika tidak tersentuh oleh para nabi, banyak filosof kan meraba-raba, ini Tuhan ini macam apa. Tetapi pada umumnya hampir semua filosof, ahli filsafat itu meyakini ada sesuatu yang maha hebat di balik semua yang ada ini. Dan Allah memudahkan kita dengan mengutus para nabi. Tugas kita ringan sebenarnya, tinggal percaya saja. Dan begitu percaya, kita diajak oleh Allah untuk mengabdi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peradaban manusia terus berkembang. Ada orang yang menyebutnya mulai dari zaman purba, ada juga kalau dalam ajaran Islam itu sebenarnya mulai Nabi Adam, ini sudah peradaban manusia, kemudian bersuku-suku di antara suku bangsa-bangsa punya peradaban tersendiri. Dan Nabi Muhammad SAW pernah memberi warning, peringatan kepada kita. Antara lain yang tertulis di dalam Nasoihul Ibad karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, itu mengutip sebuah hadis tentang keanehan, tentang suatu peradaban yang akan menimpa kita. Sebagian ulama menafsirkan kemungkinan adalah akhir zaman, bahkan sebagian menafsirkan sekarang sudah ada saatnya, karena indikasinya sudah cukup banyak. Yang menurut Rasulullah jumlahnya itu ada 6 perkara. Keanehan-keanehan satu peradaban itu akan muncul, di antaranya ada 6 hal tandanya. Yang pertama, masjid di mana-mana berdiri megah, tetapi yang beribadah di dalamnya sedikit. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kita jangan hanya rajin membangun, mendirikan masjid, tetapi kemudian tidak rajin mengisinya. Ini satu keanehan yang pertama. Yang kedua, orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Tetapi Al-Quran hanya sebagai simbol kebanggaan. Tapi jarang sekali dibaca, apalagi dihayati dan diamalkan maknanya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang ada yang mengamalkan Al-Quran, kadang-kadang dicurigai ekstrim dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Yang keempat, banyak wanita solihah yang justru menikahnya dengan laki-laki yang tidak soleh. Dan yang kelima sebaliknya, laki-laki yang soleh lebih banyak memilih wanita yang tidak solihah. Sembarang saja pokoknya. Dan yang keenam, kata Nabi,
orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan, sudah malas mendengar fatwah-fatwahnya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Ya, kita harus menyadari, kadang-kadang ya contoh kecil-kecilan ini. Ya, ada penceramah yang hebat, yang luar biasa. Kita senang. Tetapi senangnya karena kita nonton, karena mungkin dia melucu, mungkin ceramahnya bagus. Tapi pulang, apakah ada di antara kita yang memikirkan, oh iya kalau saya laksanakan ini, yang disampaikannya itu menjadi tuntunan. Jadi bukan hanya sekedar nonton rame-rame, kemudian terhibur, senang, puas setelah mendengarkan ceramah, karena merasa terhibur, jadi seakan-akan hanya menjadi tontonan maksudnya. Tetapi isinya yang disampaikannya itu tidak digunakan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, 6 ciri ini, na'udzubillah min dzalik, kalau memang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita usahakan meminimalisir. Mari kita usahakan apa yang Rasulullah khawatirkan itu, yang Rasulullah cemaskan itu, mari berusaha kita hindari, berusaha kita untuk bagaimana tidak mengalaminya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan peradaban umat manusia di hari kependudukan saat ini, seluruh manusia, setiap manusia menyadari jati dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, sehingga jiwa penghambaannya, jiwa tunduknya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.